Siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Tidak ada perubahan, tidak ada arah baru, yang ada hanya keberlanjutan dan penyempurnaan. Tak ingin larut dalam narasi drama politik dan berbagai syakwa sangka yang tengah dibangun kubu lainnya, Prabowo Gibran memilih fokus untuk merapatkan barisan pemenangan. Tidak hanya Jawa, Sumatera pun menjadi salah satu kantung suara yang dibidik Prabowo Gibran. Dalam kunjungannya ke Medan Sabtu lalu, Gibran menegaskan bahwa meski Jawa adalah kunci, namun Sumatera tak bisa dilupakan. Kalau minggu ini kita ke Jambi, kita ke Toba, lalu hari ini kita tiba di Medan. Sambutannya sangat luar biasa sekali. Orang-orang bilang Jawa adalah kunci, tapi Sumatera ini tidak bisa dilupakan. Sumatera memang kerap menjadi salah satu kantong suara setelah Jawa. Sejumlah lembaga survei pun merilis hasil elektabilitas ketiga paslon berdasarkan wilayah. Indikator politik merilis bahwa Prabowo Gibran unggul di Sumatera dengan 38,9%. Sementara untuk di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah DIY, elektabilitas Ganjar Mahfud tembus hingga 67,7%. Tak hanya indikator, Poltreking juga merangkum elektabilitas paslon di berbagai wilayah. Untuk Sumatera, Prabowo Gibran kembali unggul dengan meraih 41,9%, dan Ganjar Mahfud unggul di Jawa Tengah DIY hingga 53,3%. Dari 10 provinsi yang tersebar di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan daftar pemilih tetap terbanyak dengan lebih dari 10 juta suara. Keseriusan ketiga paslon dalam mendulang suara di Pulau Jawa pun tercermin dengan adanya tim khusus pemenangan daerah maupun komandan teritorial. Pasalnya seperti yang diungkap Gibran, meski banyak yang mengatakan Jawa adalah kunci, namun Sumatera tak bisa dilupa. Tim Liputan, B-Universe. Selamat sore pemirsa, strategi pemenangan Sumatera yang dikobarkan Gibran Rakabuming Raka akan kami rangkum dengan berbagai informasi politik lainnya selama 1 jam ke depan dalam Bersatu Kawal Pemilu. Bersama saya, Stefani Patricia. Ya, sebagai salah satu wilayah dengan pemilih lebih dari 10 juta suara, wilayah Sumatera disinyalir menjadi ceruk yang akan diperebutkan. Lantas seperti apa strategi pemenangan para paslon di Sumatera? Sudah bergabung bersama kami secara virtual Jubir TKN Prabowo Gibran, Andre Rosiade, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Rampuncayo, dan peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore Mbak Stefani, Pak Rambun, Bu Bawono, selamat sore. Baik. Sore Mbak Stefani, sore Ya. Bang Andre, Pak Rambun. Mas Bawono sepertinya belum bisa bergabung, nanti mungkin akan menyusul. Saya ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, baik Mas Bawono sudah bergabung? Ya, sambil menunggu Mas Bawono. Bang Andre, kalau di Sumatera Barat kan ada Bang Andre nih, yang tentunya menjadi juru kunci pemenangan Prabowo Gibran. Kalau untuk provinsi lainnya di Pulau Sumatera, strateginya akan seperti apa nih Bang Andre? Ya, sebenarnya sama. Hari ini saya sudah menerima SK sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah Provinsi Sumatera Barat dari TKN. Jadi selain sebagai jubir TKN, saya mendapatkan penugasan sebagai Ketua TKD Provinsi Sumatera Barat. Ya. Khusus di Sumatera Barat saja ya Bang Andre? Sumatera Barat ya. Oke. Karena nanti di Aceh itu Mualim yang jadi Ketua TKD Provinsi Sumatera Aceh, lalu di Sumatera Utara itu kalau tidak salah Adi Jona, di Sumatera Barat itu saya, lalu di
Di Sumsel itu kalau nggak salah Pak Wagub ya. Saya tidak hafal semua daftar nama. Tapi ini ingin saya sampaikan, tentu ya Sumatera selain Jawa, Sumatera adalah bagian tulang selanjutnya. Ya, dan tugas saya sebagai Ketua TKD tentu bekerja keras memenangkan Pak Prabowo di Sumatera Barat. Dan insya Allah kami secara berkala dan rutin melakukan survei dengan berbagai lembaga survei. Bahkan data yang kami miliki, Bawono ini, saudara Bawono ini adalah dari indikator ya, pernah merilis bulan Juli yang lalu tahun 2023 Pak Prabowo itu unggul 8,5% dibandingkan Mas Anies. Kalau Mas Ganjar saya nggak tahu, angkanya jauh lebih kecil. Tapi di survei indikator yang ada di Sumatera Barat waktu itu pernah dirilis oleh Bawono, ini menunjukkan apa Pak Prabowo punya nilai di Sumatera Barat. Bahwa beliau 2014-2019 memenangkan kontestasi di Sumbar, insya Allah 2024 berpeluang untuk kembali mencetak hat-trick kemenangan. Baik. Dan tentu ini menjadi modal untuk kami terus bekerja. Apa yang kami lakukan tentu hari Rabu pagi saya akan kembali ke Sumatera Barat, Rabu sore kita akan rapat tim TKD, kita akan memastikan dalam 1 minggu ini TKD Kota Kabupaten se-Sumatera Barat itu sudah terbentuk. Insya Allah hari Minggu tanggal 26 TKD Provinsi dan TKD Kota Kabupaten dan seluruh caleg ya, DPR RI, Provinsi, Kota Kabupaten, seluruh partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju hari Minggu kita akan kumpulkan dan kita susun strategi bersama untuk bekerja sehingga tanggal 28 masa kampanye dimulai, Sumatera Barat sudah tertutup dengan foto Prabowo dan Gibran dan seluruh caleg-caleg kader Partai Koalisi Indonesia Maju bekerja dari kampung ke kampung, door to door dari negari ke negari, door to door dari jorong ke jorong, door to door dari rumah ke rumah. Dan saya insya Allah akan memimpin langsung pertempuran darat ini. Baik. Akan banyak menghabiskan waktu di Sumatera Barat nih sepertinya Bang Andre beberapa waktu ke depan ya. Satu minggu di Sumatera Barat, 3 hari di Jakarta. Satu minggu sudah di ada Sumbar, pembagiannya 3 hari ternyata. di Jakarta. Baik, kita Rencananya tanyakan seperti itu sampai baik. 14 Februari. Kita langsung tanyakan terlebih dahulu ke Mas Bawono. Mas Bawono, indikator menempatkan Prabowo Gibran di posisi teratas untuk wilayah Sumatera, seperti yang sempat disampaikan Bang Andre tadi. Dan angkanya juga 38,9% ya. Faktor apa yang membuat Prabowo Gibran unggul dari 2 paslon lainnya di Pulau Sumatera? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Suara saya jelas Mbak ya? Jelas Mas Bawono, silahkan. Ya, memang Sumatera ini secara tradisional merupakan basis dari Pak Prabowo ya. Di 2 pemilihan presiden terdahulu, terutama daerah-daerah seperti daerahnya Bang Andre, Sumatera Barat, kemudian Aceh, dan beberapa daerah lagi di Sumatera seperti Jambi gitu ya. Nah, memang tantangannya adalah ketika menggandeng Mas Gibran sebagai bakal cawapres bagi Pak Prabowo, itu kan ditenggarai ada potensi penurunan dari basis-basis lama Pak Prabowo, potensi penurunan dukungan dari basis-basis lama Pak Prabowo di pemilu 2019 lalu. Dalam hal ini termasuk juga di Sumatera, dan kalau di Jawa adalah di Jawa Barat. Kita tahu bahwa Jawa Barat dan beberapa daerah di Sumatera itu merupakan basis utama dari pendukung Pak Prabowo di 2 pemilihan presiden terdahulu. Dan di sana juga ketika kalau kita lihat approval rating Pak Jokowi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi di daerah-daerah itu juga selalu berada di bawah rata-rata approval rating nasional. Ya, jadi memang daerah-daerah tersebut, Sumatera Barat, Aceh, dan beberapa daerah lain di Sumatera dan di Jawa itu ada Jawa Barat, merupakan daerah-daerah yang tanda kutip tidak ramah secara elektoral kepada Presiden Jokowi di pemilihan presiden terdahulu. Nah, untuk itu ketika Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, notabene putra dari Pak Jokowi, maka itu adalah hal yang perlu diantisipasi sekali. Adalah hal yang harus menjadi concern atau perhatian utama dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan partai-partai koalisi pendukung. Jangan sampai ada alih-alih misalnya mengambil ceruk pemilih baru dari basis-basis pemilih. Mas Bawono?
Ya, sepertinya ada kendala sinyal, tapi kami sudah tangkap poinnya. Baik, kami ke Mas Rambun terlebih dahulu. Mas Rambun, kalau tadi di Sumatera Barat kita sudah dengar ada Bang Andre sebagai komandannya. Nah, sepertinya memang di TKN Prabowo Gibran ini ada komandan teritorial dan timnya ya. Untuk TPN Ganjar Mahfud, tugas pemenangan daerah menjadi tanggung jawab TPD atau seperti apa strukturnya? Sepertinya audionya masih di mute. Kami belum bisa mendengar suara Anda. Ya, silahkan. Kedengaran sekarang? Sudah terdengar. Oke, jadi ya, kami sendiri baru hari Sabtu kemarin sebenarnya melakukan konsolidasi dengan TPD-TPD ya, dari 38 provinsi. Jadi memang kita membentuk TPD-TPD sudah siap mereka semua. Dan di TPN sendiri masing-masing wakil ketua termasuk saya ini diberikan wilayah tanggung jawab untuk mendukung kegiatan di teman-teman di daerah ya, di tingkat provinsi, kabupaten kota, ya sampai ke tentunya ke desa-desa ya. Itu sudah dibagi gitu. Jadi misalnya saya diminta untuk masuk di wilayah mengawasi bertanggung jawab untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah misalnya, dan NTB. Jadi hampir sama sebenarnya, strukturnya sih nggak jauh berbeda ya. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya seperti apa kegiatan canvassing, ya kan, micro targeting itu juga kita lakukan dengan menggunakan baik itu kampanye langsung di darat ya maupun udara. Di samping itu juga tentunya kita menggunakan teknologi ya semaksimal mungkin dengan menggunakan teknologi digital sehingga kita bisa memonitor juga perkembangan di daerah. Jadi canvassing melakukan langsung ke wilayah-wilayah, dan kami juga akan membuat pos-pos ya, pos-pos yang akan dibuat di wilayah-wilayah sampai ke kampung ya. Jadi ini inisiatif-inisiatif yang kita lakukan gitu. Jadi kalau secara organisasi sih kita sudah cukup siap ya. Juga kalau untuk wilayah Sumatera seperti sebagaimana diketahui, Pak Mas Ganjar juga sudah berkeliling ke Lampung, ke Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, gitu ya. Mungkin akan ke wilayah-wilayah lain di Sumatera ya. Dan kita memang melihat bagaimanapun wilayah yang fokusnya juga ada di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Selatan, di Lampung, mungkin juga Riau ya gitu ya. Dan kita akan fokus pada wilayah-wilayah yang menurut kami punya potensi untuk kita bisa menangkan atau kita bisa naikkan angka. Akan ada, Mas Rambun, akan ada tokoh-tokoh yang dimaksimalkan di Sumatera, ditonjolkan di Sumatera, karena seperti yang dikatakan Mas Bowo tadi, sejak dulu memang Pulau Sumatera ini salah satu basis yang memang cukup kuat Pak Prabowo kemenangannya di sana. Ya tentunya kita akan sudah direkrut beberapa tokoh-tokoh ya di wilayah yang relevan. Saya sendiri tidak hafal siapa-siapa saja mereka, tapi kita sudah merekrut dan baik itu tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, atau tokoh-tokoh intelektual, akademisi dan yang lain-lain gitu. Jadi juga tokoh-tokoh muda ya, ini penting buat kami juga gitu. Jadi memang dalam strategi kita memang kita melihat potensi kaum muda ini jadi fokus kita juga ya, karena memang jumlahnya cukup sangat signifikan ya di dalam pemilu kali ini. Baik, Bang Andre, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian menjaga momentum keunggulan Pak Prabowo terutama di Sumatera? Apakah mungkin ke depannya kita akan melihat akan ada banyak kunjungan Pak Prabowo di Pulau Sumatera untuk menjaga kedekatannya dengan masyarakat? Ya tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran memang faktanya masih rangkap jabatan ya. Pak Prabowo masih Menteri Pertahanan dan Mas Gibran menjadi Wali Kota Solo. Tentu di akhir pekan beliau berdua akan berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk Pulau Sumatera. Jadi ini lagi disusun oleh tim TKN, pembagian jadwal, pembagian wilayah,
kunjungan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu harapannya selain Pak Prabowo dan Mas Gibran hadir dan juga teman-teman TKN, tapi tentu yang harus dioptimalkan bagaimana TKD provinsi dan kota kabupaten bekerja lebih maksimal. Alhamdulillah kita punya banyak partai politik yang bergabung mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu punya banyak kader-kader mumpuni di berbagai wilayah, punya banyak caleg-caleg yang ada di berbagai wilayah. Kita akan optimalkan bagaimana caleg-caleg partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini menjadi garda terdepan ya untuk mensosialisasikan tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kita optimis di sini bagaimana mesin ini, dan saya kebetulan mendapat mandat menjadi Ketua TKD Provinsi Sumatera Barat, tentu akan langsung memimpin turun ke lapangan. Karena bagaimanapun juga ya masyarakat itu ingin didatangi, masyarakat itu ingin didengar, masyarakat itu ingin ditemui. Nah, tentu kami akan bekerja semaksimal mungkin, dan kami punya pengalaman memenangkan Pak Prabowo di 2014 dan 2019 di Sumatera Barat. Tentu kami akan maksimalkan, termasuk menjawab ya tuduhan fitnah dan hoax yang ditujukan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Insya Allah kader-kader Koalisi Indonesia Maju siap berhadapan di laut, udara, bahkan darat dengan koalisi yang lain. Akan seperti apa sih Bang Andre pembagian kunjungannya antara Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya, karena memang beliau berdua kan liburnya baru Sabtu dan Minggu lalu ya. Ya, saya ingat Mas Gibran itu melakukan kunjungan di Provinsi Jambi ya dan Sumatera Utara. Sedangkan Pak Prabowo mengadakan kunjungan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten. Lalu di hari Minggu Mas Gibran sore kembali siang lalu menghadiri undangan silaturahim nasional dari Desa Bersatu. Ya, beliau menghadiri undangan, lalu malamnya bersama Pak Prabowo hadir dalam salah satu diskusi di Mataram dengan kandidat Gibran. Ini pembagian, dan ini lagi disusun daerah-daerah mana yang perlu segera untuk didatangi. Seperti kemarin saya diskusi dengan Mas Gibran, saya sudah sampaikan Mas, saya minta Mas Gibran datang insya Allah bulan Januari ke Sumatera Barat. Oke, saya ingin kembali ke Mas Bawono, apakah sudah bergabung? Mas Bawono hadir Pak. Baik, Ya, Mas Bawono, kalau untuk demografi di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ini sebenarnya kecenderungannya pemilih itu memilih berdasarkan ketokohan seseorang atau militansi terhadap partai politik tertentu? Ya, di Sumatera Barat terutama ketika kita lihat hasil survei di 2014-2019, memang di sana ada semacam dan juga survei yang kami rilis di bulan Juli, memang ada keselarasan antara pilihan terhadap figur capres dengan pilihan terhadap partai politik gitu ya. Di survei yang pernah kami rilis di bulan Juli beberapa bulan lalu, itu pilihan preferensi politik sebagian besar warga Sumatera Barat terhadap kepada Pak Prabowo. Dan kemudian di pilihan partai politiknya adalah Partai Gerindra, kemudian disusul PKS dan juga Partai Demokrat gitu ya. Nah memang Sumatera Barat ini secara psikologis meskipun penduduknya tidak lebih dari 2% dari seluruh populasi nasional, tapi secara psikologis memang memiliki arti penting bagi Pak Prabowo gitu ya. Di dua pemilihan presiden terakhir merupakan basis tradisional beliau. Jadi itu letak signifikansi dari Sumatera Barat. Sementara di Sumatera Utara preferensi politiknya agak lebih cair gitu ya. Kita lihat misalnya dari segi dukungan terhadap calon gubernur di Sumatera Utara itu lebih bervariasi. Tidak ada satupun partai politik misalnya yang selalu mendominasi memenangkan pemilihan gubernur di Sumatera Utara secara terus-menerus gitu ya. Di Sumatera Utara pernah ada kader PKS menjadi gubernur, kader Partai Golkar menjadi gubernur, kemudian ada sekarang kader kader dari non partai politik menjadi gubernur, terakhir Pak Edi Rahmayadi gitu ya. Artinya di Sumatera Utara memang battleground-nya tidak semudah di Sumatera Barat bagi Pak Prabowo gitu. Tapi di Sumatera Barat juga dukungan pemilih di Sumatera Utara, dukungan pemilihnya terhadap Pak Jokowi kalau kita lihat di 2019 dan 2014 itu sangat besar.
ini adalah salah satu provinsi di Sumatera yang mampu dimenangkan oleh Pak Jokowi dalam pemilihan presiden mendatang. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan menggandeng Mas Gibran, Sumatera Utara di pemilihan umum mendatang, di pemilihan presiden mendatang itu dapat direbut oleh Pak Prabowo untuk kali pertama? Baik, saya ingin ke Mas Rambun. Mas Rambun, kalau dari TPN Ganjar Mahfud sendiri sebenarnya melihat Pulau Sumatera ini seperti apa? Apakah akan lebih fokus di Pulau Jawa atau sebenarnya Sumatera juga masuk dalam target kemenangan dari Ganjar Mahfud? Seperti tadi saya sampaikan, tentu saja ya Sumatera, terutama Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung ya. Kita melihat ini wilayah-wilayah yang bisa kita rebut ya untuk pilpres yang akan datang gitu ya. Dan kita cukup optimis gitu, dan penerimaan dari pemantauan kita, dari monitoring kita, penerimaan terhadap Mas Ganjar ini cukup kuat ya dalam perjalanan mereka yang terakhir. Ini kan baru Mas Ganjar ya, kita juga berencana juga akan mendeploy Pak Mahfud ya untuk ke wilayah, dan Pak Mahfud punya kekuatan terutama dari kalangan Nadiem misalnya ya, itu juga akan kita manfaatkan terutama untuk wilayah Lampung, juga di wilayah Sumatera Utara ya. Jadi kombinasi Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini menurut kami bisa men-tag atau kita bisa merebut wilayah-wilayah yang bahkan yang sebelumnya tidak dimenangkan oleh Pak Jokowi gitu. Jadi ini akan ada konstelasi-konstelasi baru menurut kami yang potensinya ada, dan kita akan lakukan, dan ya, tentunya kita akan menggunakan isu-isu yang tepat, cara berkomunikasi yang lebih sederhana, dan Pak Mahfud dan Pak Mas Ganjar dengan kelebihannya masing-masing, saya rasa bisa akan menyentuh hati dan pikiran untuk memilih pasangan nomor 3 ini ya. Jadi buat kami cukup optimis untuk Sumatera, dan kami tidak melihat bahwa Sumatera ini kita nggak bisa merebut jumlah suara yang signifikan gitu. Ya, masih banyak waktu, tentunya semua masih bisa terjadi, dinamika politik masih terus terjadi. Terima kasih tentunya Mas Bawono, Mas Rambun, dan juga Bang Andre sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Sehat selalu.